Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak serta Sana Kadang Kulon Progo, apa kabar hari ini? Kembali kita berjumpa di Info Gunadarma untuk edisi hari ini. Dan alhamdulillah sehat semua ya. Salam sehat buat Anda semua sahabat Mega Suara yang ada di 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Mega Suara Serang, dan Mega Suara Indramayu, juga Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar semua? Sehat? Mudah-mudahan tetap bisa bergabung ya di Info Gunadarma pagi ini. Kali ini kita akan bersama-sama narasumber kita 1 jam ke depan sampai jam 10 nanti. Tentu saja di Info Gunadarma bersama Kepala Computing Center Universitas Gunadarma. Sudah hadir di studio Dr. Rudy J. Suhatil Eskom MSc. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih sehat kita ya. Ya. Bahagia sekali Pak. Ini narasumber kita hadir sudah tepat waktu banget. Iya, dan menikmati cerahnya Bogor ya Pak. Betul. Bagaimana perjalanan? Alhamdulillah lancar tadi Pak. Lancar. Masih lancar. Iya. Oke, terima kasih. Baik Pak Rudi, kita ini ingin ngobrol-ngobrol tentang Gunadarma 1 jam ke depan, dan kita juga ingin juga mengetahui lebih banyak tentang Gunadarma, termasuk yang mungkin yang Bapak bidangi saat ini di Gunadarma, mengenai computing center dan sebagainya, kemudian juga bagaimana hal-hal yang terkait dengan nanti pendaftaran Gunadarma dan sebagainya. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yuda. Jadi terima kasih pertama-tama untuk kesempatannya bisa pada pagi ini kita berbincang-bincang di Mega Suara. Saya kira ini sudah beberapa kali ya. Beberapa kali. Tahun lalu juga mungkin hadir ya. Tahun lalu betul hadir, dan tahun ini mendapatkan kesempatan kembali. Iya. Mungkin saya ingin bercerita dulu ya tentang apa sih pekerjaan saya di Gunadarma. Iya. Jadi computing center itu Pak sebuah unit ya yang berada di bawah BAPSI ya, Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Di mana computing center ini semacam apa ya, talent pool gitu ya, di mana berisikan staff tentunya dan juga mahasiswa-mahasiswa part-time ya yang membantu Universitas Gunadarma untuk mengembangkan sistem ataupun infrastruktur yang ada di Universitas Gunadarma. Jadi kita melakukan talent scouting gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi, yang bagus itu kita rekrut untuk membantu Universitas Gunadarma dalam mengembangkan sistem aplikasi ataupun infrastruktur yang ada di Universitas Gunadarma. Seperti itu Pak. Jadi di balik berbagai kecanggihan yang diakses sekarang, ada tim Bapak di sana ya? Antara lain. Salah satunya adalah tim Bapak. Betul. Ya, yang setiap hari mungkin berkecimpung dengan itu. Iya. Iya, baik. Nah, ya ini yang di bidang ini masalah seputar apa saja nih Pak pekerjaannya? Jadi kalau di community center sendiri kan ada beberapa divisi kita sebutnya ya. Yang pertama adalah divisi developer, di mana itu isinya tim yang
ya kalau bahasa ini ya programming ya. Jadi dia melakukan software development ya, melakukan analisis, melakukan construct database dan lain sebagainya. Kemudian divisi berikutnya ada yang di bidang infrastruktur atau jaringan. Jadi tim ini yang ikut ya membantu tentunya staf-staf Gunadarma untuk melakukan perawatan jaringan ya, kemudian troubleshooting. Jadi kalau Pak Yuda tahu kan kampus Gunadarma ini tersebar ya di beberapa lokasi, betul. Nah, ini teman-teman inilah yang ikut membantu nih kalau ada perawatan jaringan secara reguler, kemudian kalau ada masalah dan lain sebagainya. Nah, ini mereka ikut membantu kita untuk itu. Kemudian ada juga divisi desain grafis dan UX, UI, dan di situ tim ini juga berhubungan dengan membuat materi-materi infografis, membuat desain-desain dari aplikasi yang dibuat. Kemudian ada juga divisi technical support. Nah, ini yang membantu melayani ya. Kalau ada keluhan ataupun ada pelaporan, nah ini mereka yang mencoba untuk membantu di frontlinersnya gitu. Oke. Artinya berarti ada peluang untuk mahasiswa juga yang bergabung di sini ya. Betul sekali. Ini sekarang berapa banyak yang tergabung di tim Bapak? Sekarang kalau nggak salah kurang lebih sekitar lebih dari 20-an ya. 20-an. Iya. Oke. Itu ada rekrutmennya, ada persyaratan khusus atau? Betul, ada. Biasanya secara reguler nanti akan ada publikasinya ya, rekrutmennya. Siapa yang mau ikut itu ya, yang bergabung ya? Nanti akan ada ujiannya juga, ada tesnya. Kalau mereka lolos dan memang posisinya ada ya, diterima. Itu selama menjadi mahasiswa atau? Ya, selama mereka menjadi mahasiswa. Oke, jadi ada peluang ya bagi calon mahasiswa yang masuk ke Gunadarma ini, mungkin yang tentunya yang membidangi komputer ini ya. Jadi untuk bergabung membangun sistem membangun computing center ini. Betul. Baik, selama ini dari tim Bapak sendiri tersebar ke semua kampus atau tersentral di satu kampus? Jadi kalau utamanya itu di Depok, Depok cuma di beberapa lokasi kampus ada tim juga yang stay di situ. Jadi karena kan kalau terlebih yang infrastruktur ya Pak, kalau untuk yang development itu terpusat di Depok, tapi mahasiswanya juga dari berbagai lokasi kampus. Tapi untuk yang infrastruktur itu memang ada di beberapa lokasi kampus, karena kan nggak mungkin juga mereka harus dari Depok langsung ke sana, dan di setiap itu mereka bertanggung jawab lah untuk melihat jaringan yang ada. Berarti melayani semua ya, semua betul. Semua sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, semua sistem yang ada di Gunadarma. Ya, kalau di kita tim IT kita gitu ya. Ya. Betul. Tapi banyak keluhannya biasanya jaringan ya. Ini jaringan kenapa lemot nih? Kenapa mati gitu ya? Jaringan itu kan infrastruktur kayak jalanan, Pak. Betul. Ya kan? Jadi kalau itu jalan, orang nggak ada yang inget. Ya, betul. Dengan tim yang mengelolanya. Tapi kalau udah berhenti langsung inget semua. Biasanya kalau lagi anteng lupa ya. Kalau dia anteng bagus lupa ya. Tapi begitu bermasalah langsung disumpah-sumpahin ya. Ini gimana sih? Lemot ya. Kok mati gitu ya. Iya betul. Ya apalagi orang yang gaptek seperti saya mungkin pasti akan langsung banyak mengeluh. Ini kenapa gitu, kenapa, padahal di situ juga Jadi ada. Jadi memang kalau kita bicara teknologi informasi, infrastruktur itu kalau kita analogikan itu Pak kayak komplek perumahan ya, infrastruktur itu kan jalanannya ya. Jadi kalau jalanannya ini terhambat ya otomatis sebagus apapun mobil kita nggak bisa jalan. Ya. Jadi memang ini sangat-sangat vital ya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua nih untuk memastikan bahwa jalanan itu selalu bisa dilewati. Jadi kalau aplikasi itu kita analogikan kayak mobil ya, kalau jalanannya nggak bisa dijalanin ya percuma juga kita punya mobil bagus tapi nggak bisa jalan, orang nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Iya, anak LAN biasanya yang sibuk ya ini. Iya, anak jaringan. Betul. Anak jaringan yang akan sibuk ya. Iya. Jadi itu yang dibidangi. Jadi sahabat Mega Suara, calon mahasiswa dan juga para orang tua, jadi ada beberapa hal penting yang tentunya juga dibalik semuanya ada timnya computing center di Gunadarma. Dan ada peluang untuk mahasiswa yang ingin tentunya bergabung di sini memperkuat timnya Pak Rudi ini. Betul, sebagai part-time dan sebagai informasi juga Pak, memang
tim-tim yang ada di computing center ini quote unquote itu turnovernya lumayan tinggi ya. Artinya mereka sebelum lulus saja itu udah istilahnya quote unquote sudah siap gitu ya. Karena mereka kan sudah kita beri kasus dan lain sebagainya. Nah, ini memang sejalan juga dengan program pemerintah sekarang Kampus Merdeka itu, di mana mahasiswa itu harus lebih relevan lagi ke dunia pekerjaan ya. Jadi ini merupakan salah satu praktek yang sudah dilakukan oleh Gunadarma jauh sebelum pemerintah menerapkan apa yang disebut dengan Kampus Merdeka itu. Jadi Gunadarma udah duluan gitu. Secara faktual udah sebenarnya. Sudah. Cuma labelnya belum ada. Baru sekarang diberi label. Betul. Gitu ya. Oke, baik, menarik sekali ya. Untuk Anda yang nanti akan bertanya atau juga bergabung, boleh di WhatsApp saja di 0811 112 1008 ya. Mungkin ingin bertanya seputar Gunadarma dan sebagainya. Dan sekarang kita berbincang saat ini bersama Kepala Computing Center Universitas Gunadarma, Dr. Rudi. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang, Kulon Progo, kembali kita bincang-bincang di Info Gunadarma bersama Dr. Rudi J. Suhatrio, Eskom MSc, sebagai Kepala Computing Center Universitas Gunadarma. Nah, ini saya lupa tadi sebelum mulai, saya karena antusias dengan bidang ini, jadi saya langsung nanya saja. Padahal saya gambarkan sedikit performanya, milenial banget nih Pak. Boleh cerita sedikit Pak backgroundnya Pak? Background ya. Kayak mungkin generasi X ya. X ya. Mungkin. Kalau bilang milenial malu saya Pak. Iya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Jadi saya produk asli Gunadarma ini Pak. Jadi S1 saya lulus tahun 2001 ya. Di Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi. Kemudian alhamdulillah dapat kesempatan melanjutkan S2 di Eropa ya, di bidang computer vision dan robotics. Di situ belajar tentang image processing, computer vision dan juga robotics, Pak. Yeah. Kemudian S3 kembali di Gunadarma di bidang teknologi informasi yang masih berkaitan dengan data science, machine learning dan terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi memang ilmu-ilmu yang saya pelajari itu ya relevan ya dengan semua perkembangan teknologi saat ini. Gitu. Jadi produk Gunadarma juga ya. Produk Gunadarma. Baik, terima kasih Pak. Ini terkait dengan setahun yang lalu dari desainnya masalah seputar pandemi, pasti untuk tim-tim yang bergerak di bidang computing system ini atau computing center ini bahwa akan ada pekerjaan banyak dan tadi juga sempat tercetus bahwa kayaknya makin meningkat nih trafficnya, penggunanya, kemudian kapasitasnya juga harus di-upgrade. Gimana nih? Jadi begini Pak, sebelum pandemi itu Universitas Gunadarma sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran secara online. Tetapi pembelajaran secara online itu lebih sifatnya complementary, ya. Complementary itu pelengkap dari proses belajar mengajar yang tatap muka yang ada di kelas ataupun di lab. Sisanya online. Iya, gitu sisanya jadi complementary pelengkapnya itu lewat virtual. Kita punya platform pembelajaran yang kita sebut dengan virtual class. Nah, itu sebagai pelengkap ya, pelengkap dari proses. Nah, memang istilahnya pandemi COVID ini menjadi game changer tuh Pak ya. Merubah semuanya sehingga yang tadinya complementary menjadi yang utama. Dibalik posisinya di mana proses pembelajaran itu utamanya sekarang ada di online ya, karena memang pemerintah kan meminta untuk meredam penyebaran ya, tidak boleh tatap muka dan lain sebagainya. Nah, ini membuat konsekuensi tersendiri ini Pak di Universitas Gunadarma, khususnya pengelola sistem, infrastruktur dan lain sebagainya, karena kalau kita lihat jumlah stakeholder Gunadarma itu yang berproses di dalam proses belajar mengajar ini ada sekitar lebih dari 40.000 mahasiswa. Dosennya lebih dari 1.500 dosen. 41.500. Iya, itu
akan mengakses sebuah platform yang sama ya dalam waktu yang bersamaan, hampir bersamaan semuanya ya. Jadi nah istilahnya kalau kita analogikan lagi transportasi umum nih, bus ini ya, kalau kita punya bus nih ya harus bisa memuat mereka itu ya secara bersamaan dan tetap membuat mereka nyaman dalam mengakses layanan. Nah, ini memang sebuah tantangan tersendiri, Pak. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya Universitas Gunadarma juga menyediakan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang bisa mendukung hal tersebut. Dan secara day to day kita monitoring selalu ya berapa jumlah yang akses, kemudian kalau kita lihat di statistik di platform virtual class itu yang mengaksesnya itu selama 24 jam. Ini saya memang ya betul. Jadi memang secara mayoritas itu ada di jam-jam mulai jam 8 sampai jam sore jam 4. Tapi kalau kita lihat aktivitas itu nggak berhenti di situ, mulai dari jam 6 sampai jam 12, jam 2 pagi itu juga masih banyak yang mengakses. Jadi memang karakteristik mahasiswa juga berbeda-beda karena mungkin bagi kita pas melihat ini pembelajaran utama melalui V-Class ya. Wah, ini V-Class ini atau virtual class ini kan punya juga keuntungan tersendiri, Pak. Kalau kita pembelajarannya jadi kalau kita pembelajaran itu kan ada dua tipe ya, ada yang sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu yang kita langsung tatap muka, langsung ngomong-ngomongan gini, Pak ya. Kalau asinkronus itu kan yang materinya bisa kita lihat kapan saja. Nah, kelebihan platform melalui platform online itu kan kita sebagai mahasiswa itu bisa menyesuaikan kecepatan belajar itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi fleksibel ya? Fleksibel, betul. Kalau saya sih sukanya nanti deh jam 7 malam kesana. Kalau nggak ngerti bisa diulang lagi gitu kan. Kalau di kelas kan kalau kita minta dosen yang ulang-ulang terus, dosennya nanti udah pindah ya, udah pergi. Udah pergi. Nah, jadi itu kelebihannya sehingga membuat aktivitas di platform ini jadi 24 jam ya, karena karakteristik mahasiswanya berbeda-beda. Iya. Jadi ada hal yang memang perubahan besar ya. Betul. Sebenarnya kalau Gunadarma nggak begitu berubah banyak, cuma mungkin pengembangan ya di situ. Iya, jadi kita sudah punya barangnya ya, tapi memang kapasitasnya ya kita tambah lagi untuk bisa mengakomodir semua stakeholder untuk masuk di situ. Ada handicap nggak waktu itu? Yang paling besar apa ketika orang digiring ya oleh pandemi ini untuk online terus? Betul. Jadi handicapnya ada ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Khususnya ini mungkin kalau mahasiswa saya kira tidak terlalu menjadi masalah karena generasi millennials ini memang sudah sudah adaptif ya. Sudah adaptif dengan teknologi ya. Nah, ini justru ada sedikit tantangan di dosen-dosennya ya, yang senior-senior yang mungkin belum terbiasa. Nah, tapi kita juga punya unit khusus yang mengantisipasi hal tersebut, jadi mereka didampingi dan akhirnya semuanya bisa terlibat di dalamnya. Harus mengadaptasi perkembangan sekarang. Betul. Gitu ya. Oke, jadi pekerjaan berat juga nih buat timnya Pak siapa? Ya, banyak tim lain juga Pak, tidak hanya tim saya. Betul. Termasuk timnya Pak Rudi dan tim yang lain. Tapi yang paling penting adalah tadi yang dibilang bahwa trafiknya tetap lancar gitu ya. Iya betul. Jadi istilahnya kalau ini ya kita pakai jalan tol lah, kalau tadinya jalan kampung ya sekarang pakai jalan tol ya supaya bisa Tapi sejauh ini yang saya cek di sini di gunadarma.ac.id sih tidak ada terlalu banyak ini Pak. Apa memang servernya besar seperti apa ini atau seperti apa? Saya kurang paham awam seperti itu. Iya, kalau dibilang apa ya Pak, dari kalau kita lihat teknologi yang kita gunakan ini ya cukup inilah Pak. Artinya istilahnya kalau mobil itu ya yang canggih banget lah gitu ya. Artinya dari sisi bandwidth pun bandwidth yang dipunyai Universitas Gunadarma juga tidak kalah dengan perguruan tinggi besar negeri pun sekalipun ya di Indonesia. Jadi kita termasuk yang top lah. Iya. Jadi jangan khawatir ya untuk Anda sahabat Mega Suara dan juga teman-teman atau juga para orang tua yang nanti akan mendaftarkan putra-putrinya ke Universitas Gunadarma. Jadi secara online juga bisa diproses. Sekarang juga masih online pembelajaran kan ya? Iya, masih daring ya. Betul. Masih daring.
Menarik ini mengenai computing system di Gunadarma atau computing center di Gunadarma. Jadi ada banyak tim ternyata di sana, di balik kemudahan kita mengakses dari gadget, dari ini kemudian semua ya. Betul. Ada mereka yang bekerja di sana. Dan ini Pak, kita juga di setiap layanan itu punya live chat ya. Oke, sebentar. Di bawah. Jadi kalau masuk ke virtual class misalnya tadi ya, itu ada live chat. Nah, itu salah satunya ya teman-teman tim dari computer center juga yang ada tadi di kanan bawah ada. Betul. Ya. Nah, jadi itu untuk membantu ya kalau memang mahasiswa ada kesulitan ataupun dosen ada kesulitan. Nah, itu tim di bawah e-learning center dan juga dibantu dengan tim kita untuk menjawab, merespon. Jadi nggak perlu semuanya bisa dilayani dengan baik. Iya, ini juga sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak dan Sanakadang, kita sambil coba cek bahwa di sini juga di virtual class ini ada speak to us di bawah kanan bawah. Ini juga lagi online satu orang nih, kayaknya lagi nanya-nanya apa gitu ya. Jadi banyak kemudahan yang bisa didapatkan di sini ya. Oke, baik, termasuk juga nanti ada pendaftaran dan sebagainya juga diselesaikan dengan semua full online. Jadi dengan adanya pandemi kan belum boleh bertatap muka secara langsung ya, walaupun vaksinasi mungkin sudah mulai berjalan Pak, tapi kebijakan dari pemerintah kan masih belum memperbolehkan. Jadi semua proses mulai dari pendaftaran, pembayaran, ujian ya, kemudian dan proses pembelajarannya pun semuanya full online. Ya, kalau di computing center ini apa yang paling banyak diminta atau juga direspon oleh pengguna? Yang paling banyak dikeluhkan, direspon atau diminta? Ya, tentunya karena kita memaintain banyak aplikasi Pak, memang yang paling atensinya paling tinggi itu sekarang ada di platform virtual class ini. Karena memang proses pembelajaran itu intinya nggak boleh mati lah ini. Begitu nggak bisa diakses, saya yakin tuh langsung teriak. Tapi alhamdulillah semuanya bisa di-manage dengan baik. Menjagain terus ya? Itu ya kayak jaga lilin gitu. Biar tetap menyala. Betul. Oke. Berat-berat ringan juga nih ya pekerjaan tugasnya ya. Betul. Tapi yang jelas untuk Anda sahabat Mega Suara yang tentunya nanti akan bergabung atau juga masuk menjadi mahasiswa Gunadarma, tidak usah khawatir, dan ini akan menciptakan peluang baru juga untuk Anda ya. Tadi juga ada peluang-peluang yang cukup menarik di sini untuk terus belajar atau juga mencari pengalaman di bidang ini ya. Baik, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama narasumber kita dari Computing Center dengan Kepala Computing Center Gunadarma, ada Dr. Rudy J. Suhatril Eskom MSc. Tentunya kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanakadang Kulon Progo kembali di Info Gunadarma yang disiarkan langsung di 7 stasiun Mega Suara Network ya. Dan apa kabar juga untuk Anda sahabat yang sedang mau mendaftar atau juga para orang tua, baik orang tua calon mahasiswa dan juga Anda sahabat Mega Suara yang mau berkuliah di Gunadarma. Ini saya coba lihat-lihat di gunadarma.ac.id. Ini ada yang di highlight ini di beranda. Program studi kedokteran telah menerima pendaftaran mahasiswa. Ada banyak juga prodi-prodi lain yang juga ditawarkan di akademik atau juga di Gunadarma. Pak Rudi nih ada yang bisa sampaikan seputar ini karena sekarang sudah mulai pendaftaran, sudah mulai buka pendaftaran online di Gunadarma. Mungkin ada hal yang diupdate di hari ini. Silakan. Terima kasih. Jadi memang pendaftaran mahasiswa Gunadarma sudah mulai dibuka. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mulai nyari-nyari ya, udah bisa langsung daftar ke website pendaftaran.gunadarma.ac.id.
di mana semua proses pendaftaran itu tanpa perlu harus datang ke kampus Gunadarma, semua bisa dilakukan secara online. Nah, nanti kalau teman-teman di sana sudah mengakses ya pendaftaran.gunadarma.ac.id, di situ juga ada live chatnya. Ada, ya. Jadi kalau ingin informasi, sekiranya informasi yang ada di website itu belum memenuhi ya keinginan pertanyaan dari rekan-rekan siswa atau calon mahasiswa, bisa bertanya di situ, nanti akan dijawab oleh petugas yang online. Nah, di situ nanti ada proses pendaftarannya tuh, mulai dari bikin akun, mengisi membayar registrasi, kemudian membayar belangko pendaftaran, memilih memilih jurusan ya, kemudian ujian sampai nanti ditetapkan sebagai hasil seleksi dari calon mahasiswanya. Iya. Jadi pendaftaran.gunadarma.ac.id ya. Betul. Ini di sana memuat ada proses pendaftaran nih Pak. Saya Betul. buka ada alur ya, ada flow alurnya, ya. Bagaimana pendaftaran ini dilakukan, dan di sini juga ada info akreditasi prodinya nih. Ini sangat penting Pak. Jadi kalau kita ingin memilih perguruan tinggi itu ya, salah satunya yang menjadi akreditasi itu kan menjadi salah satu standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya terkait dengan program studi ataupun perguruan tinggi. Nah, ini di Gunadarma mayoritas itu sudah A semua Pak. Oh iya. Artinya kita setara dengan perguruan tinggi negeri juga. Malah kadang ada PTN yang prodinya belum A malah, justru di kita sudah A. Jadi semua akreditasi prodi kita itu mayoritas sudah sangat baik, unggul ya, sudah unggul. Bisa dicek ya di Betul. pendaftaran di website Gunadarma. Dan juga secara institusi perguruan tingginya juga diakreditasi Pak, selain dari prodinya. Nah, di sini Gunadarma juga akreditasi institusinya sudah A, sama dengan, dan A ini belum banyak di Indonesia Pak. Perguruan tinggi akreditasinya A atau unggul ini. Ya. Tapi pendaftaran yang langsung juga bisa ya? Masih bisa, masih ada, tapi memang di beberapa lokasi kampus bisa didatangi. Iya, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ditetapkan ya, sesuai prosedur. Betul. Iya. Kalaupun ada banyak pertanyaan bisa saya coba cek nih di pendaftaran Gunadarma.ac.id ini. Ada live chatnya di kiri bawah ya. Ya, itu tinggal bisa diklik, langsung, nanti isi, nanti akan ada yang menjawab. Iya, di sini Anda kalau mau nanya mencantumkan identitas, nama, email, nomor handphone, dan apa yang mau disampaikan dengan obrolannya. Baik, silakan ada yang lain Pak. Jadi kita punya, kalau nanti mengunjungi pendaftaran Gunadarma, kita punya 42 prodi, program studi yang bisa dimasuki, dan mayoritas itu bisa dimasuki dari semua jurusan SMA atau setara ya, kecuali untuk beberapa program studi yang engineering. Nah, itu memang harus dari lulusan SMA di jurusan IPA ya, IPA. Tapi hampir kesemuanya itu bisa dimasuki oleh lulusan SMA dari berbagai macam jurusan. Jadi dan kita pun punya program diploma 3, ini yang disebut pendidikan vokasi ya Pak. Di mana ada akuntansi, kebidanan, manajemen informatika, keuangan, pemasaran, dan juga teknik komputer. Kemudian sarjana ini cukup banyak program studinya. Jadi yang punya minat di komputer, ada beberapa jurusan atau program studi yang bisa dituju ya. Ada sistem informasi, ada teknik informatika, ada juga sistem komputer. Nah, terus kemudian yang di bidang ekonomi juga ada akuntansi, manajemen, kemudian ada psikologi, kemudian ada juga farmasi, ada juga ilmu komunikasi. Nah, ini teman-teman yang mungkin berminat mau jadi broadcaster atau bergerak di bidang media massa dan lain sebagainya, ini bisa juga memilih ilmu komunikasi. Dan juga tadi yang Pak Yuda sampaikan, kita juga sudah ada fakultas kedokteran yang ini pendaftarannya juga sudah dibuka, dan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ini punya keunggulan tersendiri, di mana informasi teknologi itu menjadi salah satu unggulan ya. Jadi dokter lulusan Gunadarma ini selain dia sesuai dengan standar
kedokteran Kedokteran. yang ada, dia ditambahin lagi dengan kemampuan secara teknologi. Nah, itu jadi ada added value di situ. Betul. Karena memang semuanya didampingkan ya, dan Betul. harus berdampingan. Ada juga agroteknologi nih, Pak, Betul, ada agroteknologi, ada juga sastra Tiongkok yang mau belajar bahasa Mandarin ya. ya. Yo. Tentunya teknik sipil, industri dan lain sebagainya. Kita juga punya magister, Pak, sampai doktor. Jadi Iya. ada S2 di bidang yang berbau komputer juga ada, ekonomi, ya, kemudian doktor, S3 kita punya ilmu ekonomi, komputer dan juga ilmu psikologi. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini lengkap banget nih, dan untuk Anda sahabat Megasora yang tentunya ingin mengetahui lebih banyak, silakan dibuka saja gunadarma.ac.id. Tinggal di sana ada banyak yang ingin diketahui, tinggal dipilih saja ya. Sudah gampang, dan ini trafiknya lancar gitu ya. Insya Allah layanannya lancar ya. teknologi yang ada dari Gunadarma bisa diakses dengan nyaman. Baik. Pak Rudi, terima kasih sudah Sama-sama, hadir Pak bersama Yuda. kita di hari ini, edisi Info Gunadarma Sabtu 27 Maret 2021. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang tentunya calon mahasiswa, para orang tua yang nanti akan bergabung di Gunadarma. Sama-sama Pak Yuda. Jadi kami tunggu para calon mahasiswa untuk segera mendaftar di Universitas Gunadarma. Baik, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, itu tadi Info Gunadarma bersama Dr. Rudi J. Suhatril Eskom MSc sebagai Kepala Computing Center Universitas Gunadarma. Kita ketemu lagi di Info Gunadarma di hari Rabu dan hari Sabtu hanya di 100,8 Mega Suara FM dan juga 7 stasiun radio network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.